Nah, film kali ini menceritakan tentang kisah Akisanta guys yang diculik oleh seorang penyihir. Dimulai dari seorang bocil tuh yang pinter banget soal mencuri. Bahkan sampai gede, dia juga terkenal dengan julukan si pencuri ulung. Nah, BTW nama bocil ini itu Jack O'Malley guys, yang terkenal dengan kenakalannya. Bahkan dia berani memakan kue yang dibuat oleh si ayah untuk Akisanta. 30 tahun kemudian, si Jack yang udah jadi dewasa ternyata terlilit banyak hutang guys. Dia terlihat sedang mengamati keadaan tuh, lalu menuangkan kopi yang dia curi, sehingga kopi tersebut memicu sebuah kebakaran. Nah, ternyata niat dia ke sana buat nyuri sebuah data gitu guys yang sangat penting. Terlihat dari cara dia masuk ke sebuah ruangan dan menyimpan penyadap di salah satu kabel di ruangan tersebut. Nah, sekarang kita kenalan dulu guys sama si Akisanta yang sedang didatangin banyak tamu tuh, dan juga dikawal oleh seorang pengawal yang kita semua sudah tidak asing lagi. Nah, si botak perkasa ini namanya Calum guys di film ini. Dia adalah pengawal pribadi si Akisanta yang harus memastikan kalau si Santa baik-baik saja. Nah, si Akisanta kayaknya juga harus segera pulang guys ke rumahnya. Dia naik mobil keren gitu tuh, dan sampai di sebuah tempat di mana ada rusa kutub seperti cerita dongeng si Akisanta pada umumnya. Nah, rusa-rusa ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sebuah pesawat jet guys. Dan kita beralih lagi ke si Jack nih yang sedang makan mie dan mendapatkan hasil dari kelakuan dia yang ngehack data tadi siang. Pleasure doing business with you. Yes! No! Oh my God! Nah, si Santa kemudian sampai di kutub utara guys, di markas besarnya. Dia kemudian landing tuh dan ketemu sama istrinya. Lalu kemudian olahraga yang karena katanya si Santa malam ini harus mengirim hadiah sama semua anak-anak yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, si Carl kemudian datang tuh ke rumah si Santa sambil membawa amplop di tangannya, yang mana dia ternyata ingin berhenti dari pekerjaannya yang sudah menemani si Santa selama beratus tahun lamanya. Nah, walau sedikit kecewa, si Santa kemudian ngizinin guys si Carl buat resign. Nah, lalu tiba-tiba muncul tuh orang aneh yang menemukan markas si Santa dan terlihat membobol pelindung dari kubah pelindungnya. Nah, saat si Carl sedang patroli, dia memperhatikan guys rumah yang kayak udah nggak kepake gitu tuh, termasuk rumah si Santa dari kejauhan. Dan dia berpikir kalau sesuatu sudah terjadi di sana. Looks like a light just fried on the interior west face up around mailroom 19B. Anyone up there? Nah, si Santa kayaknya udah diculik guys sama orang-orang tadi, karena dia nggak ada di mana-mana tuh. Dan si Carl pun mengecek rumah si Santa. Lalu si Carl melihat sebuah mobil yang sangat mencurigakan beroperasi di sana. Nah, dia dengan susah payah kemudian ngejar mobil tersebut guys sampai di ujung markas. Dan dia dibantu oleh beberapa kru yang lainnya. Namun sayangnya mereka semua gagal karena si Akisanta sudah dibawa oleh sebuah kapal. Nah, kondisi di markas si Santa sekarang pastinya sangat liar guys, karena si Santa itu sudah diculik. Tapi ada satu petunjuk tuh, yaitu peretasan yang dilakukan oleh si Jack, yang mau tidak mau si Jack bakal terseret dalam kasus penculikan si Akisanta. Nah, sementara di rumahnya si Jack terlihat lagi santuy guys di bathtubnya, dan dia ditelepon oleh mantan istrinya yang menyuruh si Jack buat ngejemput anak biologis mereka. Nah, BTW anak si Jack sama mantannya itu bernama Dylan ya guys. Nah, si Jack dengan mobil bututnya kemudian ngejemput si Dylan guys ke sekolah, dan mereka berdua kelihatan jajan dulu tuh. Lalu lanjut OTW, di mana si Dylan sedikit curhat kalau dia itu sedang suka sama temennya. Nah, obrolan ini kita skip aja ya guys, karena nggak nyambung juga nih sama alur ceritanya. Dan sebelum si Dylan turun dari mobil si Jack, dia berkata kepada si Jack kalau dia berharap si Jack datang ke acara pentas musiknya. Nah, saat pulang ke rumahnya, si Jack merasa kalau dia sedang diawasi guys sama beberapa orang. Pas dia sampai di depan pintu kosannya, benar aja tuh beberapa orang menyerangnya dengan menggunakan senjata yang akan membuat si Jack kaku kalau dia terkena. Nah, tapi si Jack dengan cerdasnya berhasil mengecoh orang-orang tersebut guys dan kabur dari kosannya. Namun saat dia baru aja lolos dari mereka, si Joey pun ada di sana dan berhasil membuat si Jack kaku dengan senjatanya. Nah, si Jack kemudian diinterogasi guys sama si Joe di kosannya. Dia ditanya untuk siapa dia bekerja tuh, dan dijawab sama si Jack kalau dia nggak tahu siapa yang membayarnya, karena si Jack nggak peduli siapapun itu asalkan ada uang. Nah, si Joe yang nggak dapat jawaban dari si Jack kemudian membawa si Jack guys ke markas mereka. Dan saat si Jack sampai di sana, dia pun kebingungan dengan tugas si Joe yang dibilang kalau dia adalah orang yang mengamankan semua yang berhubungan dengan mitologi dan sajabannya. Nah, si Jack ini dari kecil sangat tidak percaya guys dengan adanya
adanya makhluk-makhluk kayak si Hellboy dan sajabannya. Tapi kemudian dia kaget banget tuh saat dia melihat kuda tanpa pengendara, yang dia tahu kalau makhluk-makhluk tersebut hanya ada di film-film Hollywood saja. Nah, si Joe kemudian bilang kalau si Akisanta sudah diculik guys sama orang-orang yang udah ngebayar si Jack. Dan si Jack pun semakin bingung karena dia dari kecil sangat tidak percaya akan cerita Sinterklas. Nah, si Kal kemudian terlihat datang ke sana guys dan pastinya sangat marah. Lalu terjadi kesepakatan tuh kalau si Jack akan bekerja dengan mereka dengan bayaran 2 kali lipat karena si Jack benar-benar jujur kalau dia tidak tahu siapa yang sudah membayar jasanya. Nah, benar aja si Jack ternyata sangat cekatan karena dia langsung tahu letak orang yang sudah bayar dia guys dalam waktu sebentar. Dan si Joe pun memasang GPS di kakinya agar si Jack tidak kabur kemana-mana. Nah, kita sekarang beralih dulu guys ke si Akisanta yang dikurung di sebuah wadah dan seorang ABG yang cukup cantik tuh, yang mana dia berkata kalau dia akan memberi ketakutan pada anak-anak karena apa yang akan dia lakukan akan mengubah dunia. Nah, jujur Aing nggak ngerti guys maksud dari ucapan si Neneng Jepret ini, tapi dia kemudian mengaktifkan alat yang mengurung si Akisanta dan berkata kalau dia akan meminjam kekuatan dari si Akisanta. Nah, si Jack sama si Kal kemudian masuk guys ke sebuah toko mainan. Dan si Kal terlihat mengambil beberapa barang tuh. Lalu masuk ke sebuah ruangan. Yang anehnya ruangan tersebut seperti pintu teleportasi yang mengantarkan mereka langsung ke sebuah tempat yang jauh. Nah, si Kal juga merubah mobil-mobilan yang si Jack bawa menjadi sebuah mobil sungguhan guys dengan alat di tangannya. Dan mereka pun OTW ke sebuah pantai untuk menemui orang yang sudah membayar si Jack sebelumnya. Nah, di perjalanan si Jack terdengar sedikit bawel guys dan ingin tahu cara kerja si Akisanta. Lalu si Kal menjelaskan tuh kalau si Akisanta bekerja sendiri dalam mengirim hadiah ke semua anak-anak yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian kita beralih lagi guys ke si ABG cantik yang udah nyulik si Akisanta, yang mana dia mengeluarkan alat untuk uji coba, yang mana alat tersebut menggunakan tenaga si Akisanta sebagai energinya. Singkat cerita, si Jack sama si Kal udah sampai guys di pantai di tempat orang yang udah bayar si Jack sebelumnya. Nah, ternyata si Jack ini sedikit unik bro. Dia bisa tahu tentang sifat seseorang dari pertama dia jumpa, dan itulah sebabnya dia bisa dengan mudah menemukan orang yang sudah membayarnya. Nah, ternyata orang tersebut dilindungi oleh beberapa bodyguard guys di pantai tersebut. Tapi si Kal dengan mudah mengalahkan mereka dan membuat si bos mengatakan yang sejujurnya. Nah, ternyata orang di sana hanyalah pion dari si ABG guys buat ngebayar si Jack. Dia juga kelihatan takut banget tuh. Bahkan buat nyebut nama si ABG, dia sampai nulis namanya di pasir karena dia tidak berani. Nah, nama ABG cantik yang udah nyulik si Akisanta ternyata adalah Grilla guys. Seorang penyihir yang sangat terkenal di dunia. Dan dengan saktinya dia bisa mendengar orang yang menyebut namanya. Nah, si Grilla juga merasuki orang yang udah bayar si Jack guys tanpa ampun. Nah, ternyata si Kal juga udah kenal sama dia tuh. Terdengar dari obrolan mereka yang saling menanyai tentang maksud dan tujuan dari si Grilla sebenarnya. Nah, sekali lagi si Grilla bilang kalau dia ingin menangkap anak-anak nakal guys yang ada di seluruh dunia. Ya, tujuannya itu lumayan mulia sih. Walaupun prinsip si Grilla bertolak belakang dengan si Akisanta. Nah, si Grilla juga mengirim beberapa manusia salju guys buat ngelawan si Kal. Manusia salju itu kuat banget guys. Bahkan si Kal sampai susah payah buat ngalahin mereka. Tapi ternyata kelemahan mereka adalah buah wortel yang ada di wajahnya. Nah, padahal si Jack sampai-sampai pakai tabung gas hanya buat ngeledakin salah satunya guys. Tapi ya karena hidung jadi kelemahan mereka. Si Kal dengan mudah mengalahkan manusia salju yang tersisa. Nah, ternyata rencana dari si Grilla udah mulai dilakukan guys walau masih percobaan. Tapi kayaknya percobaan pertama gagal tuh. Dan anak buahnya pun disuruh untuk bekerja lebih lagi atau mereka akan jadi bahan percobaan atas alat yang dibuat. Nah, kemudian kita kembali dulu guys ke pantai di mana informasi yang dibutuhkan udah cukup banyak. Tapi masih aja ada yang kurang nih. Dan satu lagi petunjuk di mana mereka harus bertemu dengan saudara si Akisanta. And has got a brother? Adopted, yes. Nah, si Kal sama si Jack mau nggak mau harus bertemu sama si Krampus guys yang disebut-sebut sebagai saudara si Akisanta. Walau mereka udah ada perjanjian tuh kalau tidak boleh ada yang masuk ke wilayah si Krampus. Tapi ya mau gimana lagi kan? Mereka harus pergi ke sana agar bisa menemukan si Akisanta. Nah, kocaknya si Jack waktu masuk lagi ke toko mainan dia ingin action figure Wonder Woman guys. Ya siapa tahu kan bisa diperbesar dan si Jack bisa dengan leluasa memainkan si Wonder Woman tersebut. Nah, si Kal yang lihat
ngeliat tingkah konyol si Jack kelihatan sebel banget tuh guys sama otak mesum si Jack. Lalu mantan si Jack telepon dia tuh buat ngomong sama si Jack kalau si Dylan berharap si Jack datang ke konser yang diikutinya. Namun si Jack kelihatannya menolak. Ya si Jack juga nolak karena alasannya cukup logis ya guys, lagi jalanin misi sama si Calum. Dan di perjalanan si Cal sedikit menasihati si Jack tentang menjadi ayah yang baik walaupun si Cal sendiri belum menikah. Nah akhirnya mereka berdua sudah sampai guys di tempat si Krampus. Dan di sini si Cal sedikit cerita tuh kenapa si Krampus dan si Santa berpisah. Yang ternyata pemicunya adalah si Krampus yang membuat daftar anak nakal sementara si Santa tidak menyukainya. Nah kemudian si Grilla bekerja sama guys sama si Krampus karena satu ideologi. Tapi ya mereka pun juga akhirnya berpisah setelah beberapa tahun hidup bersama. Nah sebelum masuk ke rumah si Krampus, si Cal ngewanti-wanti guys sama si Jack jangan ngambil apapun di sana. Nah ternyata pintu gerbangnya juga susah dibuka tuh. Dan si Cal pakai alat di tangannya yang membuat tenaganya bertambah jadi berkali-kali lipat. Nah rumah si Krampus ternyata adalah sebuah kastil yang sangat menyeramkan guys, yang ada 2 ekor penjaga di depannya dan berhasil dialihkan hanya dengan memakai seekor ayam. Nah, walaupun udah ngewanti-wanti sama si Jack buat gak ngambil apapun di sana, si Jack tetap aja ngambil koin emas dan membuat mereka dalam masalah guys. Nah, mereka kemudian terlihat di penjara tuh dan dibawa ke si Krampus, yang mana si Krampus terlihat sedang menjamu tamunya dengan sebuah permainan. Nah, permainannya ini cukup ekstrim karena si Dana White juga mengadopsi permainan ini guys buat ditampilin di layar kaca. Permainan yang mengandalkan kekuatan tangan untuk cabok-cabokan, yang mana si Krampus katanya adalah seorang juara yang tak terkalahkan. Nah, saat si Krampus melihat si Cal ada di kastilnya, dia udah bisa nebak tuh kalau si Cal datang ke sana buat nyari si Aki Santa. Ya, tapi si Aki Santa tidak ada di sana, guys. Dan si Krampus juga menjelaskan kalau hubungan dia dengan si penyihir sudah dia akhiri dari setahun yang lalu. Nah, si penyihir katanya datang ke kastilnya cuma buat ngambil hadiah aja, guys, yang dikasih si penyihir sama si Krampus tahun lalu. Sebuah bola kaca kecil bernama Glass Capig yang katanya adalah sebuah kurungan untuk menghukum semua anak nakal. Nah, si Cal kemudian ngomong sama si Krampus kalau dia berharap diizinkan pergi guys dari sana. Dan si Krampus pun menolaknya karena itu sudah jadi peraturan dari kesepakatan mereka kalau salah satu dari keduanya tidak boleh masuk ke wilayah teritori masing-masing. Nah, si Jack yang melihat situasi tersebut kemudian menentang si Krampus guys untuk adu gaplok dengan si Cal, yang mana taruhannya adalah kebebasan untuk mereka berdua. Dan si Krampus pun dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Smack the shit out of that goat. Nah, si Cal awalnya itu kalah telak guys karena kokon si Krampus itu gede banget. Tapi si Jack punya rencana lain tuh, yang mana dia ngambil senjata si Cal yang udah disita sama si Krampus dan berhasil membuat si Krampus sampai tertunduk dicabok oleh si Cal. Nah, kemudian si Cal pakai robot-robotan buat ngalihin perhatian mereka guys agar bisa kabur dari sana. Dan rencana mereka berhasil tuh. Ya, walaupun robotnya juga gampang banget dihancurin sama si Krampus. Nah, pas mereka berdua baru aja keluar dari kastil si Krampus, mereka kemudian dihadang gitu guys sama sebuah piano di tengah jalan, dan ada sebuah kotak kado tuh di atasnya yang bertuliskan nama si Jack. Dan si Cal pun membukanya, yang mana isi kotak tersebut adalah Glass Capig, penjara mini yang diucapkan oleh si Krampus sebelumnya. Nah, ternyata bukan hanya ngirim Glass Capig sama si Jack, si Grilla juga ngirim Glass Capig sama si Dylan guys. Dan si Dylan pun tiba-tiba menghilang. Lalu si Jack menyentuh Glass Capig dan tiba-tiba muncul di samping si Dylan. Nah, ternyata percobaan si Grilla kali ini sukses besar guys, gak kayak sebelumnya. Dan dia pun kemudian menambah produksi barang tuh untuk dikirim ke semua anak nakal yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, si Cal kemudian laporan tuh sama si Joey sekaligus nyuruh dia buat nyari si Jack. Dan ternyata si Aki Santa gak pernah keluar kubus guys, tapi dia ditahan di ruang rahasia di mana sinyal tak bisa mencapainya. Nah, untuk memastikan dugaan mereka, si Cal kemudian nelpon istri si Santa guys biar dia yakin dengan intuisinya. Dan benar aja tuh, istri si Santa yang dia PC ternyata palsu. Dan itu hanyalah anak buah dari si Grilla yang ditugaskan untuk menggantikan dirinya. Nah, ternyata Kutub Utara udah dikuasain sama anggota si Grilla guys. Dan kita balik dulu ke si Jack nih, yang menerangkan kepada si Dylan tentang situasi yang sedang mereka alami. Nah, si Cal sama si Joey akhirnya menemukan sinyal dari GPS guys yang dipasang di kaki si Jack. Dan mereka pun menghajar satu penyamar tuh. Dan lokasi dari mereka adalah rumah pertama yang merupakan cikal bakal si Santa bisa hidup di sana. Nah, si Jack kemudian ngomong sama si Dylan kalau dia ingin berubah guys menjadi ayah yang baik. Dan ucapan tersebut membuat Glass Capig menjadi retak, yang ternyata syarat buat keluar dari Glass Capig adalah tekad menjadi lebih baik guys. Itu aja. Ow.
Nah, Sikal kemudian akhirnya kembali bertemu lagi guys sama si Jack. Mereka juga menemukan anggota yang lainnya tuh. Dan terlihat OTW ke tempat si Gorilla yang udah siap-siap untuk perjalanan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya baku hantam antara anggota terlihat cukup seru guys di dekat kereta rusa. Dan si Gorilla terlihat memacu rusa tersebut. Namun untungnya Sikal dan si Jack berhasil menaiki kereta tersebut. Nah, si Jack sama Sikal terlihat cukup kewalahan guys ngehadapin seorang cewek ABG. Dan si Gorilla hampir aja lepas landas tuh. Namun si Jack berhasil mencegahnya dengan memutus rantai yang mengikat para rusa dan membuat si rusa menjadi terpencar. Nah, si Gorilla juga kelihatannya terpental guys dan jatuh dari kereta. Dan saat Sikal berhasil mengeluarkan si Akisanta, si Gorilla pun kembali datang dengan memperlihatkan wujud aslinya. I'll go, but I'm taking him with me. Nah, saat mereka akan bertarung, si Krampus juga terlihat datang guys untuk membantu mereka. Namun ternyata si Gorilla ini kuat banget tuh, sampai membuat mereka kewalahan. Tapi untungnya si Akisanta udah bangun dan menyuruh rusa-rusanya buat ngelawan si Gorilla. Nah, singkat cerita si Gorilla kalah dan jatuh ke tempat gelas kapi guys yang dia bawa sendiri. Lalu dia pun terkurung di dalamnya dan berakhir sudah teror jahat yang dilakukan oleh si Gorilla. Merry Christmas. Happy Krampusnacht! Nah, si Santa yang sekian lama nggak ketemu sama si Krampus kemudian salam sapa guys sama saudaranya. Lalu si Krampus pulang lagi tuh. Sementara si Dylan dan juga si Jack diajak oleh si Santa ngirim hadiah ke seluruh penjuru dunia. Nah, dengan sangat gesitnya si Santa berhasil ngirim hadiah-hadiah tersebut guys dengan tepat waktu. Dan kabar yang paling mengejutkan, Sikal yang tadinya memutuskan akan resign kemudian memutuskan untuk mengurunkan niatnya. Nah, film kemudian berakhir guys sampai di sini. Filmnya seru banget guys. Pokoknya kalian harus nonton dah, nggak boleh kelewatan film ini mah. Nah, karena filmnya udah berakhir, sampai ketemu di review film berikutnya.